Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Gimana kabar ini? Udah lama banget saya nggak upload. Jadi pada hari ini saya akan menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Saya akan mengikuti ke kampung halaman saya. Tapi untuk kali ini saya nggak naik kereta dulu ya, karena saya juga ngejar waktu. Jadi pada hari ini saya mudiknya naik ini dia Rosali. Nah, gimana untuk kesempatannya? Ya kita ikuti aja perjalanan. Ini saya sudah langsung berada di dalam bis dan alhamdulillah bisnya lumayan molor tadi ya. Bisnya di jam produksi jam 12 tapi naik jam 12 malam. Oke, kita ikuti perjalanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berangkat. Saya rekam dari samping aja, sebenarnya pengen dari depan tapi ketutupan sama itu tirai laksana itu ya. Nah, jadi ya udahlah, dari samping aja. Nah, jadi ini agak aneh ya perjalanan saya jauh-jauh ke taman, ternyata terus lewat hujan juga. Tapi nggak apa-apa, sekalian berjalan-jalan karena kan emang untuk pulangnya ini hanya ada di tamanan tadi ya. Untuk di hujan ini nggak ada, jadi kita lewat Merican lagi, Merican tercinta. Selamat malam semuanya. Kita papa dulu ya. Masya Allah, ini sampai kan hujan. Ini persiapan untuk berhenti di akhir Nganjuk ya, untuk naik penumpang dan sebagian juga ada dari Kediri yang tadi transit ya. Ya ini masih jauh banget ya ini. Untuk sampai di kampung halaman saya udah kangen banget. Lalu dimana mau melewati Monggo itu daripada kita membawa kira-kira kereta apa guys? Aku juga kurang tahu. Ini sekitar jam 13.15. Ini kemungkinan ya, lihat dulu kelasnya karena aku juga bisa nebak. Kalau dilihat dari kelasnya itu kelas ekonomi apa logawan, saya kurang tahu ya. Jadi ini ceritanya saya sedang tidak naik kereta dulu ya, karena saya cuma ngejar waktu ya, mencoba untuk pulang ke kampung. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu nanti bisa komen di kereta apa, saya kurang tahu ya. Oke, lanjut. Ini kita udah bergabung dengan jalan nasional Nganjuk ya. Nah, ini udah kembali masuk di jalan nasional setelah melewati istilahnya jalan apa? Jalan tembus sampai jalan kabupaten.
dari arah Merican Banyakan sampai dengan Nganjuk. Nah kita lagi ke Jalan Nasional. Aku nggak tahu ini lewat tol atau enggak ya, soalnya barusan saya kontekan dengan teman saya kemarin yang pulang tanggal 5 atau 6 saya lupa. Itu katanya dari arah timur ke barat itu nggak bisa lewat tol karena jalan tolnya one way dari barat ke timur. Nah makanya ini aku nggak tahu apakah hari ini udah bisa lewat tol atau belum, aku juga kurang tahu. Nah ini kalau misalnya kita dari sini sampai Lampung full jalan jalan nasional, wah ini bisa lama sekali ya. Dan kita lihat aja. Nah oke, ini sampai di agen Nganjuk ya, untuk naik turun gunung. Tadi katanya ada yang mau transit ya, tapi nggak tahu aku ya. Oke, kita ya Masya Allah ya, lepas dari agen Nganjuk langsung diguyur hujan ya, syahdu ini ya. Cuma sayangnya ini ternyata masih siang saya lihat ya. Saya kira tadi udah jam 5, jam 3-an gitu, ternyata ini baru jam setengah 2. Aduh, ternyata maghribnya masih lama. Gak apa-apa ya, jadi karena ini just info ya, karena saya ini berangkatnya mepet lebaran tanggal 9 dan kemungkinan lebaran tanggal 10 ya, mungkin saya sholat bisa aja karena ya sudah mepet ya. Nggak apa-apa, kita nikmati perjalanan dari Jawa Timur ke Lampung ya, perjalanan cukup jauh. Masya Allah ini syahdu banget ya, jalan sambil diguyur hujan. Oh, alhamdulillah guys, ternyata untuk hari ini ya, tanggal 9 ini alhamdulillah sudah bisa lewat tol. Nah ini kita langsung lewat tol apa ini, saya nggak tahu saya. Nah, alhamdulillah ini langsung masuk tol aja. Ternyata untuk tanggal 9 tidak bisa ya, karena kemarin kata teman saya nggak bisa, dan ternyata ini bisa. Mungkin ini nanti exit tol Colomadu ya untuk ambil tol. Oh langsung gerbang tol Nganjuk ya, ini langsung entrance tol Nganjuk. Nah kita sudah langsung masuk tol Nganjuk ya. Alhamdulillahnya ini sudah bisa ternyata ya. Jadi tidak lama setelah saya untuk sampai kampung halaman ya. Jadi aku nggak bayangin kalau misalnya belum bisa ya, kayak teman saya kemarin itu selisih dari hari biasa itu panjang. Oh ini Masya Allah terus banget ya hujannya, terus banget sampai nggak kelihatan apa-apa itu. Alhamdulillah ya, tadi saya mulai masuk tol Nganjuk ya. Ini nggak tahu daerah mana, saya nggak hafal ya. Alhamdulillah sudah cerah kembali. Pukul 13.50 jam 2 masih ada. Ini kurang lebih kayaknya masih Nganjuk sih kayaknya, saya kurang tahu. Mungkin kalau ada yang tahu ya ini daerah mana ya. Ya cerah kembali, jadi ya alhamdulillah. Cuma tetap saya nggak bisa menentukan ya, karena ketutupan tirai. Jadi ya udah yang samping aja.
Nah, dan ini Masya Allah yang lewatin tengah persawahan, pemandangan di sepanjang tolnya bagus-bagus. Oke, area-area semua ini kita persiapan exit tol Malur ya, jadi ini kita akan berhenti di kantor pusatnya di Malur ya, karena ada beberapa juga yang tadi transit ya. Nah, ini dia gerbang tol Malur. Oke, ini keluar dari GT Karanganyar ya, kita menuju ke agen pusatnya yang ada di Malur. Kayaknya ini bukan servis makan, kayaknya servis makannya di Subang ya ini ya. Saya kurang tahu ya, kita lihat aja ya, karena dia nggak tahu. Dan tadi juga aku lihat tiketnya agak aneh ya, karena biasanya kan dapat apa namanya kupon. Nah, tapi pas saya cek ini ternyata nggak ada kupon, nah mungkin ini ya lewat boarding pass ya di scan. Saya kurang tahu ya, nanti lihat aja, tahu mungkin pas di tengah jalan ya. Nah, ini kita menuju ke Malur buat beberapa sip juga. Oke, ini kita sampai di SPBU Rosalia ya, yang berada di Karanganyar. Ini berisi saung ya, tapi karena sudah ada tempat dengan aman. Oke, alhamdulillah saya tadi ya beli sesuatu tadi ya, musibah tadi. Nah, ini udah hampir selesai ya, kita isi solar di SPB. Nah, saya sendiri jadi Kabupaten Karanganyar sambil mana bisa tanya. Nah, ini karena berangkat juga jadi yang dari saya langsung dari cuma harus beli jajanan kita kan, dan ini kita lanjut. Oke, kita sudah berangkat dari kok berarti dari SPBU Rosalia ya, kita menuju ke Malur. Nah, oke, tadi barusan ada dari ini kita akan tapi berhubung saya puasa jadi buat tapi nggak apa-apa sekalian saya pada kerja ini ya. Nah, ini dia, kita sampai di Resto Malur. Nah, itu. Nah, ini kayaknya karena cukup lama, kayaknya habis ini kita ke musola dulu, baru ambil servis makan. Rame ya, ternyata itu ada deponya juga, depo kalau tanamannya depo.
Kita ambil jadi tidak dapat sampai dulu kalau boarding. Oke, alhamdulillah udah jadi servis makan kita ambil nasi kok aja ya apa ya masak jadi ini sambil ya ya, alhamdulillah anak-anak semua setelah kurang lebih 45 menit tunggu ya ini udah diperbolehkan masuk lagi dalam bus. Nah, dan ini sudah diberikan servis sulit. Nah, jadi dari dingin kayak tadi ya. Tadi jujur menurut aku ya untuk AC di ini itu dingin banget ya. Kita di pas di Tolmejuk untuk jendol sekali ya itu. Oke, memasuki jalan malam ya, nggak usah banyak-banyak orang karena ini paling sampai setelah itu sudah gelap sisanya ya. Dan kemungkinan kalau misalnya arusnya lancar ya, kemungkinan kita akan tiba di Pelabuhan Merak ya sekitaran pagi hari lah ya kalau arus lancar. Oke, kita lihat aja besok ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berangkat Palur. Kita diberangkatkan kembali dari Palur. Kita masuk GT lagi juga dilengkapi dengan fasilitas yang masuk tol Trans Jawa dalam perjalanan antara lain AC, TV, audio video, selimut, bantal, dan stop kontak yang hanya dapat digunakan untuk mengisi daya pada ponsel Anda. Demi keselamatan bersama, kami informasikan bahwa stop kontak tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada powerbank maupun laptop Anda. Armada ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet. Adapun toilet berada di bagian kiri tengah armada. Toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil dan hanya dapat digunakan saat armada sedang berjalan. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kami mohon untuk dapat menjaga barang-barang berharga milik Anda. Kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Anda. Demi menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama selama di dalam armada, kami mohon untuk tidak membuang sampah ke lantai. Kami telah menyediakan tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kami informasikan untuk menyiapkan tiketnya masing-masing. Yang selanjutnya akan kami lakukan scan barcode guna untuk dapat memperbarui sistem perjalanan kami. Sebelum informasi ini kami akhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai di tujuan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilakan. Oke, kita baru saja masuk
masuk di TKR ya. Ini kayaknya langsung full tol Trans Jawa, berhenti lagi kayaknya di mana Bitung ya. Aku nggak tahu ini bakal berhenti di Kartasura atau enggak, tapi kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak sih, langsung Semarang menuju Bitung ya ini. Benar saja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami amat puja petugas mengucapkan selamat menikmati perjalanan bersama Sadia Anda, mitra setia perjalanan Anda. Bintang ropasan kang tanpa Ini kurang lebih jam 5 lebih 1 menit ya. Ini setelah aku lihat-lihat itu untuk jadwal sholat maghrib atau berbuka di Jawa Tengah itu kurang lebih 17.39 ya, kurang lebih 30 menitan lagi ya, sambil menunggu berbuka. Jadi ngabuburit terakhir di dalam bus, sekaligus malam takbirannya juga di bus. Ternyata kita exit Kartasura rel. Ini persiapan exit Colomadu ya. Saya kira langsung bablas ya ke menuju Semarang, ternyata ngambil juga di Kartasura ya. Nah itu yang sebelah sana, itu sisi sebelah timur barat, nggak hafal. Iya, GT Colomadu. Nah yang itu ditutup itu, nah itu merupakan tidak ada mengisi Yogyakarta, Klaten, Yogyakarta belum dipanggil lagi. Nah itu ada tulisannya. Oh ya itu.
Oke, arek-arek semua, ini kita masuk tol lagi ya. Tapi ini masuknya lewat GT Boyolali. Aku nggak tahu tadi keluar GT Solo dulu, terus mampir terminal enggak. Kayaknya cuma sekedar keluar. Cuma tadi berhenti jemput wakil kapten. Kayaknya tujuannya cuma itu aja sih. Jadi jemput wakil kapten. Setelah itu langsung masuk tol lagi. Nah, langsung full tol sampai besok di Bitung, Tangerang, Banten. Yang mulai gelap deh, ini sudah 17.32. Ini untuk di Jawa Tengah ini tadi saya lihat 17.39 ya, waktu maghribnya, kurang lebih 7 menit lagi. Ya, alhamdulillah barusan berbuka puasa ya, ini di masih di Jawa Tengah ya, tapi aku nggak tahu ini di mana, kayaknya Boyolali lah ya, lebih tepatnya di mananya ya, pokoknya Boyolali. Ini bisnya berhenti dulu karena ya buat yang buka puasa itu ya, dengan yang mau merokok dulu, makanya di sama sopirnya juga berhenti ya, kebetulan juga mau berbuka dulu. Ini paling kurang lebih sekitar 30 menitan untuk makan terus merokok segala macam kayak gitu ya. Nah, ini kita akan lanjut lagi full tol Trans Jawa, berhenti lagi ya mungkin di Bitung ya. Nah, tadi diumumkan sama bapak pelatihnya tadi untuk servis nomor kedua di Bitung, Banten sananya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini karena sudah masuk malam hari ya, jadi mungkin kamar-kamarnya tidak terlalu banyak ya, mungkin saat berhenti saja atau gimana gitu ya, sambil berhenti atau tidak sampai ya, karena memang ya udah gelap dan gak kelihatan apa-apa, cuma lampu-lampu aja. Oke. Selamat Idul Fitri ya area-area semua, 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya buat area-area semua kalau video ini area-area nonton ya. Mohon maaf lahir batin dan selamat menunaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kira ini pukul jam 10-an, jam 10 malaman ya. Kita terus Subang. Tapi kita tidak makan servis makan di sini, cuma mampir saja. Nanti untuk servis kedua kita akan dihitung. Jadi ya udah lewat aja. Nah, ini sudah tiba di Rosin Subang ya. Jadi kita di sini nggak servis makan, di sini cuma lewat aja buat ganti kapten sama beberapa kru ya. Jadi nanti langsung berangkat, kita servis makan kedua langsung dihitung di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi berangkat dari Posko Subang lagi masuk tol ini, kita cuma kontrol aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah ya, malam takbiran ini di daerah Cikampek, Karawang ya, meriah, meriah banget. Itu sampai macet-macetan juga di daerah Karawang, Cikampek. Alhamdulillah ya, arek-arek semua ini jam 12 kurang 20 menit ya. Ini udah sampai di kota Jakarta. Kita udah masuk kota Jakarta ya, tepatnya ini di Ancol. Nah, itu udah terlihat ya gedung-gedung tinggi. Nah, ini untuk berikutnya nanti berhenti di Bitung untuk servis makan yang kedua. Ini udah nggak, ternyata udah nggak semacet kemarin ya, waktu puncak tanggal 6, 7, 8. Nah, hari ini istilahnya Jakarta tinggal main inti aja, ini nggak rame-rame amat. Jadi alhamdulillah untuk arus mudik tanggal 9 ini lancar saja. Ini terpantau, Jakarta terpantau nggak sepi-sepi amat, tapi juga nggak rame-rame amat ya. Jadi alhamdulillah lalu lintasnya ya lancar-lancar aja dan nggak macet juga alhamdulillahnya ya. Karena ini untuk arus mudiknya sudah habis. Nah, nanti arus baliknya kemungkinan mungkin tanggal 12-an lah ya itu. Nah, itu mungkin nanti jadi arus balik. Nah, untuk sekarang ini alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya, semoga sampai Lampungnya bisa lebih cepat aku ya. Ini jam 12 lebih ya. Ternyata karena arusnya lancar-lancar aja ya. Jadi ini jam 12 lebih kita udah sampai di Bitung untuk servis. Harusnya ya di Bitung ini buat santai. Cuma ya sudah gak apa-apa. Ini makan tengah malam jam 12 ya. Servis makan kedua di Bitung karena ini juga udah sampai, ini juga udah diumumin tadi sampai berapa. Oke, langsung aja kita persiapan buat servis makan di Bitung. Oke, mari kita turun ya. Ini aku mau sholat dulu kayaknya ya, karena saya belum bisa aja di jam aja ya. Kita turun. Pak, sudah sholat kita ya, sekarang waktunya ambil servis makan. Oke, jadi untuk servis makan kedua di Bitung ini menurut aku agak kurang efektif ya. Ini masih jam 12 tengah malam, makan malam enggak, sarapan juga enggak. Nah, ini dapat tahu sama apa ini, ayam goreng, terus ada soto,
Even sama aku tadi ngambil teh hangat. Sebenarnya enak pas di Palur tadi dapatnya nasi lada hitam, tapi nggak apa-apa, ini juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang semua setelah saya tidur itu karena juga baterainya habis isi dan alhamdulillah sekarang sudah di kamar. Jadi perjalanan kami sudah kapal aja. Alhamdulillah ini sudah di kapal ya. Saya nanti di belakang dan makan hari ini cukup. Kondisi di geladak kapal hari ini ramai. Alhamdulillah tadi sepanjang jalannya lancar-lancar saja. Jadi ini sekitar jam 4 ini udah di kapal. Ini kemungkinan ya, sekitar jam 6 atau jam 7 sudah sandar di Bakauheni lah, insya Allah nanti sampai rumah, jadi nggak siang-siang banget lah. Tapi sama aja, nggak sebagian momen slow ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jalan dari Pelabuhan Merak. Oke, sampai jumpa ya Pulau Jawa. Aku mudik dulu. Oke, alhamdulillah baru saja menunaikan kewajiban ya sholat subuh, dan tadi barusan udah ada pengumuman kalau kapal yang bisa kita ini bertolak juga bersandar di Pelabuhan Bakauheni. Oke, mari kita ke bis langsung aja ya. Ya, masya Allah ya, view pagi hari Selat Sunda, cakep kan? Kayaknya belum sampai. Ya, masya Allah, welcome to Lampung. Akhirnya perjalanan dari Kediri ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Arus mudiknya udah lancar, nggak semacet seperti teman saya kemarin ya, waktu tanggal 6, 7, 8. Ya, sebentar lagi kita akan bersandar di Bakauheni, Lampung. Welcome to Lampung. Udah kelihatan lampu-lampunya ya. Masya Allah ya, akhirnya perjalanan betul ini kurang lebih 2,5 jam lebih ya. Ini sudah di Lampung. Selamat datang di bumi Rawahijo. Itu menikmati dari sini. Cuma saya tertutup seperti itu. Pengumuman ya ke Armada. Saya langsung aja ke Tegal lah. Lagi ya. Oh, ini dia. Langsung bisa berarti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah turun dari KMP Sakita. Ini sudah langsung masuk tol Trans Sumatera ya. Buat GT Bakauheni Selatan. Dan ya, alhamdulillah untuk tanggal 9 ini baik Trans Jawa, Trans Sumatera, alhamdulillah lancar-lancar saja, nggak banyak hambatan seperti di puncaknya tanggal 6, 7, 8 ya. Ini pukul 6, jam 6 tepat kurang lebih ini untuk sampai di pengertian di wilayah Halim ya, sekitaran jam 8 lah, 2 jaman mungkin ya.
persiapan GT atau bergabung dengan Harapan Jaya. Alhamdulillah ini kita berjalan ke sepakan terakhir ya. Jadi setelah dari Halim ya sepakan terakhir, nanti langsung masuk tol lagi sampai Gunung Sugi, baru nanti saya tuh di Simpang Protokol aja. Oke, mari ini kita bersimpang semangat. Nah ini juga Roskin Resto ini sudah terlihat. Selamat datang di Resto Hali. Kita persiapan makan. Aduh ya Allah. Alhamdulillah sudah ada di Bali Halim. Semua ini terakhir. Nah ini berikut saya review dan teman-teman ditawarin sama Mbak Pramunya. Ini bisa diganti menu. Buat reschedule menunya tadi 10.000 udah dapat es teh, ayam bakar sama ada buahnya. Kalau menu aslinya ini tapi sayur aku nggak tahu ya. Nah ini lumayan enak lah. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ini sekitar pukul 9 ya. Sudah tiba di kota Metro. Ya kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi ya kita sudah sampai di mana Simpang Protokol. Oke, mari kita coba aja kita perjalanan ya. Ini lepas dari agen Metro ya, balik lagi perjalanan untuk menuju ke Sumatera. Dari Sumatera apabila bisa memahami, tapi di sini hanya sampai saja ya. Jadi nah dan ini saya mau komentar sedikit ya. Nama apa ini kayaknya bukan masalah suspensi ya, tapi kayaknya ini karena jalurnya. Padahal selama di Trans Jawa suspensinya ini enak-enak saja, tarafnya minim. Tapi begitu mulai masuk Trans Sumatera, kemudian jalan lintas biasa di Sumatera ini, pada suspensinya jadi kurang enak ya. Mungkin karena permukaan jalannya yang kurang. Nah, jadi ya menurut aku ini sedikit mengganggu. Masya Allah, ketiduran ya. Ini sudah sampai di Bandar Jaya Banyumasan. Nah ini kurang lebih sekitar enggak 8 jam sih harusnya ya, sampai ke Simpang Protokol. Oke, arek-arek semua ini mendatang menjelang kedatangan saya tiba di sini. Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya pada perjalanan kali ini. Pertama, untuk perjalanan kali ini menurut aku cukup
nambah, dan ya menurut aku dengan harga 690.000 itu worth sekali. Kemudian dari segi pelayanan, servis lengkap, enak semua, dan hanya plusnya ada di itu tadi ya. Kekuatannya rakyat ini sebagai masukan juga ya buat positif resto itu. Lalu kemudian untuk segi depan waktu, nah ini karena sangat terlambat aja ya, alhamdulillah ini pukul 10 lebih, ini udah hampir menjelang waktu utara. Padahal kalau di tiket di tempat saya itu ketibaannya jam 2 siang. Nah memang ini menjadi salah satu titik plus untuk PCR. Jadi ketika arusnya lancar, ini bisa lebih cepat dari jadwal seharusnya. Kemudian untuk kecepatan ya nyaman-nyaman aja. Kemudian nah ini suspensi. Nah untuk suspensi ini entah kenapa ya, menurut saya ini sebenarnya nyaman. Nah, tapi untuk di tol Trans Jawa itu emang nyaman, sepanjang tol Trans Jawa itu enak-enak aja. Tapi entah kenapa ketika mulai masuki tol Trans Sumatera, suspensinya menurut aku jadi kurang enak getarannya itu ya. Nah kemudian udah sih itu aja kayaknya ya. Nah mungkin teman-teman banyak bertanya, Mas apakah dibanding kereta worth it mana? Nah sebenarnya kalau di compare dibandingkan dengan kereta api ini nggak apple to apple ya, karena bagaimanapun juga ini bukan sesuatu yang untuk dibandingkan, sangat nggak apple to apple ya, dimana kereta kan punya BUMN sedangkan Rosalia ini punya swasta. Tapi saya di sini bukan untuk membandingkan, tapi ini menurut aku pribadi ya. Karena kalau kereta itu kan nggak ada yang dari Kediri langsung sampai Lampung ya. Jadi saya akan compare-nya bus dari Kediri ke Jakarta aja, yang kelasnya sama-sama eksekutif. Nah untuk kelas eksekutif itu saya cek waktu itu harganya itu kisaran 400 sampai dengan 500.000. Sedangkan kereta api eksekutif terutama Gajayana ya dari Kediri sampai ke Jakarta itu harganya lebih 590 sampai dengan 700-800an. Nah kalau dari segi harga kereta jelas kalah ya. Baru saja bilang ya ini suspensinya agak kurang nyaman untuk di jalur Sumatera ya. Nah kemudian dari jaminan waktu, jaminan waktu jelas kalah, karena kereta ketika jam 10 di jam 10 benar datang. Nah sedangkan untuk bis contohnya kemarin waktu saya menunggu di akhir Kediri ya, jadwal jam 12, jam 12 lebih 12.18 kalau nggak salah itu bisnya baru tiba di akhir. Mungkin itu aja ya. Kalau ditanya saya lebih pilih kereta atau bus, saya tergantung keadaan dan juga budget ya. Kalau budgetnya lagi banyak dan nyaman ya tentu saya bakal pilih bis ya. Cuman karena kalau sehari-hari biasanya saya ingin cari murahnya ya kereta lebih worth it untuk itu. Mungkin itu aja sih poin-poin yang saya sampaikan ya. Ya ini sebentar lagi juga kita akan tiba di Lampung Utara di Sumatera. Kurang lebih ya nggak sampai 1 jam ya. Alhamdulillah ya, ini sebentar lagi ini sudah Wai Pengubuhan. Bentar lagi kita memasuki Kabupaten Lampung Utara. Nah ini sebentar lagi itu selamat datang ya, kita melihat. Ya, selamat datang Lampung Utara.
sudah memasuki Kabupaten Lampung Utara. Menjelang pemberhentian terakhir ya, sudah kosong melompong. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Akhirnya perjalanan sejauh Ramadan kita sudah tiba di Sepang Tropal. Dengan tibanya saya di Sepang Tropal, maka saat kedua perjalanan saya pada siang hari ini. Nah, terima kasih buat area-area yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan bagikan video ke seluruh penjuru dunia. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.